Hidup frugal living apakah tetap boleh self-reward? Lalu apa batas-batas dan tips dan triknya supaya nggak kebablasan? Kita akan bahas di video hari ini. Hai guys, welcome back to our channel. Kembali lagi dengan gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan suami istri kantoran dalam perjalanan memaknai financial independence. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar karir, keuangan, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe untuk support terus channel kami. Memasuki usia 30-an pertengahan ini, gue mulai sadar bahwa selain menata keuangan, gue juga harus mulai merawat diri gue. Merawat diri dari mana? Tentunya dengan makan makanan sehat, olahraga, tidur yang cukup, dan bila perlu juga melakukan perawatan dari luar terhadap tubuh gua. Nah, baru-baru ini kami pergi perawatan ke klinik dekat rumah kami, namanya Derma Express. Tadinya gue pikir gue cuma bakalan pergi buat nemenin Cloud doang, tapi ternyata tergoda juga untuk konsultasi sama dokter, dan ternyata wajah gue yang gue pikir baik-baik saja selama ini ada banyak PR-nya. Salah satunya muka gue tuh banyak jerawat kecil-kecil. Nah, kalau saya sendiri sebenarnya nggak ada PR yang gimana banget karena memang rajin perawatan. Nggak juga sih, nggak ya, jarang perawatan. Tapi puji Tuhan, syukur alhamdulillah kulitnya nggak terlalu bermasalah. Jadi kemarin pas konsultasi dari dokter disaranin untuk cobain treatment glowing combo dan reglow facial. Jadi biar glowy, dewy ala artis Korea itu lah ya. Oni Korea ya. Oni Korea. Jadi akhirnya gue nyobain beberapa treatment, diantaranya ada Vita Glow Infusion, Clear and Glow, lalu ada acne peeling juga. Yang surprisingly gue pikir bakal sakit kan, ternyata nggak sakit sama sekali, malah lumayan relaxing. Tadi pagi kami pergi lagi untuk kedua kalinya untuk check up dan treatment lanjutan. Tempatnya nyaman, bersih, dokternya juga sangat paham dan sabar. Kalau nanya-nanya dijelasin sampai jelas banget. Terus dokter selalu, oh ya mau nanya apa lagi? Ada pertanyaan nggak? Ada yang nggak jelas nggak? Jadi kami pun juga jadi nggak sungkan ya untuk nanya-nanya, benar-benar sampai paham. Setelah konsultasi dengan dokter, gue naik ke lantai 2 untuk di treatment. Ruang tunggu treatmentnya nyaman, terang, dan sama sekali nggak nunggu lama sampai gue dipanggil suster untuk dipersiapkan treatmentnya. Setelah tanda tangan consent form, gue ganti baju dan dibersihkan mukanya. Krimnya dingin banget, enak banget dibersihin muka di sini. Habis dibersihkan, wajah kita difoto untuk before after dan treatmentnya dimulai deh. Nah, pada saat treatment, dokternya langsung yang datang untuk mengerjakan.
Overall sangat menyenangkan dan nyaman untuk treatment ke Derma Express. Kami akan balik lagi. Pokoknya recommended banget untuk treatment di sini. Buat teman-teman yang lagi rajin lembur, kerja keras sebagai kuda, yuk jangan lupa mukanya dirawat juga di Derma Express. Oke, hari ini kita mau bahas tentang self-reward. Self-reward ini topik yang kadang seakan-akan dikontraskan dengan kehidupan frugal. Bahwa kalau kamu hidupnya frugal, self-reward tuh nggak usah. Self-reward tuh nggak perlu. Iya, karena banyak juga yang nanya ke kami, kalau frugal living berarti hidupnya sengsara dong, berarti nggak pernah happy-happy dong, berarti pas-pasan terus hidupnya dihemat-hemat semua. Tapi nggak juga Sam, karena selama ini kita hidup frugal living happy-happy aja ya. Tentunya memang banyak aturan-aturan yang kami set up sendiri. Gunanya untuk apa ya? Tentunya untuk melindungi biar nggak kebablasan. Karena di mana-mana yang namanya bebas, sebebas-bebasnya itu justru ujung-ujungnya adalah chaos. Betul. Ya, namanya bebas itu tetap harus ada aturan-aturan yang melindungi, yang membatasi. Betul sekali. Jadi kalau katanya apa, kebebasan dalam apa? Kebebasan yang bertanggung jawab. Nah iya, kebebasan yang bertanggung jawab kalau bahasa PPKN-nya. Apa demokrasi terpimpin ya? Ini anjir berapa gue. Nah, kenapa demokrasi terpimpin atau kebebasan yang bertanggung jawab? Siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah budget. Jadi bukan istri nurut suami atau suami takut istri ya. Kami menyepakati satu aturan yang kami jalanin sama-sama. Dan kenapa pakai aturan-aturan gitu ya, kayak perusahaan aja pakai diatur-atur. Kami merasa aturan itu seperti sebuah paradoks gitu ya. Dengan kita membatasi diri, justru kita bisa jadi lebih bebas karena kita sudah tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Nah ini mungkin detailnya kita akan bahas nanti ya, caranya gimana. Tapi kami percaya banget bahwa kami harus punya batasan-batasan dalam mengatur keuangan kami, dalam healing, dalam self-reward itu juga ada cara mengaturnya. Nah cara mengaturnya seperti apa? Kami ada 3 poin di video ini yang kami mau bagikan. Nah, poin pertama adalah tentang budget. Gimana kami cara membatasi adalah dengan kami membuat budget. Nah, jadi budget ini adalah kesepakatan antara kami berdua, ya bukan antara Samuel takut sama Claudia atau Claudia nurut sama Samuel, tapi ada satu kesepakatan yang kami buat sama-sama dalam kami mengatur keuangan kami. Kenapa harus diatur? Ya karena uangnya terbatas ya. Kalau uangnya tidak terbatas, mungkin tinggal metik di halaman, ya mungkin kita tidak perlu mengatur sedemikian rupa, tapi kita tahu kan sama-sama uang itu susah nyarinya gitu, makanya kita harus mengatur dalam pemakaiannya. Nah, cara kami mengaturnya mungkin berbeda dengan teman-teman, tapi ini sekedar sharing aja dan mungkin kalau ada yang teman-teman bisa ambil baik, silahkan diambil. Kalau tidak cocok, ya mungkin bisa dibicarakan lagi dengan pasangan atau kalian temukan cara yang lain. Tapi kalau cara kami adalah, pertama-tama kami sangat terbuka dalam hal penghasilan. Kami sama-sama tahu suami penghasilannya berapa, istri penghasilannya berapa, itu sama-sama tahu. Dan ada tanggal di tiap bulannya di mana kami duduk bareng, itu ada 2 hal yang kami diskusikan. Pertama, kami diskusikan tentang net worth, kekayaan bersih kami. Kedua, kami mendiskusikan tentang budget. Nah, budget ini yang akhirnya jadi pelindung buat gimana kami akan self reward di bulan tersebut. Dan tentunya nggak hanya bicara tentang self reward, tapi juga semua uang yang kami keluarkan di bulan tersebut ya kami catat di dalam budget tersebut. Dan kalau sudah bulan berjalan, 1 bulan selesai, kami cocokkan kembali gitu, apakah sesuai budget dengan realisasinya, seperti itu. Jadi dalam budgeting itu penting banget kita mengenal prioritas kita masing-masing. Yang pertama tentunya adalah memenuhi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Ya sandang, pangan, papan. Yang kalau misalkan kita tidak penuhi, maka kita hidupnya bisa dibilang nggak layak. Jadi sandang, pangan, papan ya, kebutuhan pokok. Jangan disalah artikan ya, karena seperti iPhone itu bukan kebutuhan pokok, kecuali kamu memang kerjanya itu ya harus dari iPhone, misalkan videographer dan sebagainya. Nah, di atas kebutuhan pokok itu ada yang namanya manajemen utang. Terutama buat yang punya utang konsumtif, yang punya utangnya itu bunganya besar banget, ini harus segera di-manage. Maksudnya manage itu apa? Apakah langsung dilunasin semuanya? Tentu saja tidak ya, karena kalau misalkan bisa lunasin semuanya, mungkin nggak ngutang di awal ya. Jadi yang harus diperhatikan adalah kalau ada utang konsumtif ya langsung bertobat gitu ya. Dicari ini saya utang kenapa, untuk kebutuhan pokok atau enggak. Kalau memang untuk kebutuhan yang
kurang pokok, kebutuhan-kebutuhan yang sekunder, tertier, mungkin boleh di stop dulu, ditutup dulu utang piutangnya, ngobrol ke kreditor, jadi ke bank ataupun ke institusi keuangannya untuk dibicarakan soal pelunasannya gimana nih. Ada yang namanya restrukturisasi utang. Nah itu di dalamnya itu ya ngomongin tenornya mau dicicil berapa lama dan sebulannya mau cicil berapa banyak. Nah rule of thumb-nya adalah cicilan itu harus 30% dari income bulanan. Jadi seperti itu ya guys, kalau ada utang itu adalah prioritas kedua. Utang itu ya tadi ada utang konsumtif, ada juga misalkan punya utang seperti KPR atau utang belanja kendaraan bermotor. Setelah itu yang ketiga adalah proteksi. Nah proteksi ini kita ngomongin dana darurat, BPJS ataupun asuransi swasta. Nah ini juga penting banget. Kenapa? Karena sebelum kita jauh-jauh ngomongin investasi, yang harus kita proteksi adalah aset yang sudah ada gitu ya. Jangan sampai misalkan amit-amit sakit, terus ya harus terpaksa berhenti kerja, pemasukan aja nggak ada, tapi berobat harus terus jalan gitu ya. Jangan sampai kan seperti itu. Nah untuk memproteksi diri terhadap resiko-resiko yang mungkin terjadi, ya makanya kita beresin dulu nih dana darurat dan ya minimal BPJS ya kalau misalkan asuransi swasta belum bisa. Lalu yang keempat itu adalah investasi. Nah ini kita investasi baru yang ngomongin misalkan mau dana pensiun, dana pendidikan anak, dana jalan-jalan, beli rumah dan sebagainya. Dan kalau kita ngomongin investasi itu kan sama juga ya seperti utang, nggak harus langsung di investasinya dibuletin atau dikumpulin dalam satu waktu. Bisa juga sama seperti utang ya, investasi itu kita juga bisa nyicil dikit-dikit gitu ya, jadi kayak nabung dikit-dikit sampai di yang terakhir. Step kelimanya baru kalau misalkan masih ada sisa udah diatur-atur semuanya, dana pokok, nyicil utang, nyicil dana darurat, nyicil investasi. Kalau masih ada sisa banget baru kita ngomongin yang namanya self reward. Jadi self reward itu terakhir ya. Terakhir itu bukan berarti nggak dibudgetin ya, karena tetap harus dibudgetin sesedikit apapun juga. Tentunya ya proporsional dengan kebutuhan saat itu dan income saat itu. Gimana tipsnya nih untuk tahu dengan budget yang sedikit terus saya harus self reward seperti apa? Nah, itu kita akan masuk ke poin nomor 2. Nah, poin yang kedua, kita harus memahami apa yang bikin kita happy. Apakah itu kuliner, apakah itu jalan-jalan, apakah itu main game, apakah itu beli tas, beli sepatu. Karena tiap orang pasti berbeda-beda apa yang disukainya. Dan ini yang sering jadi masalah ketika kita terlalu banyak menghabiskan waktu di sosial media, ngeliatin kehidupan orang lain, kita jadi lupa gitu ya, mungkin apa sih yang sebenarnya saya suka, apa sih yang sebenarnya saya pengen beli. Kadang-kadang kita beli sesuatu hanya karena ikut-ikutan, hanya karena iklan, hanya karena teman rekomen dan sebagainya gitu. FOMO ya? FOMO. Padahal belum tentu kita mendapatkan kesenangan dari benda yang atau pengalaman yang kita beli itu. Kalau cara memahaminya gimana? Nah ini memang over time ya. Seiring berjalannya waktu kita akan bisa mengenali diri kita sendiri. Saya pun baru mulai merasa gue nih sukanya main game, beli game PS harganya 1 juta buat dimainin 3 bulan tuh gue rela gitu. Itu baru ketemu di usia 30-an. 32 ya, 32, 33 kurang lebih umurnya. Iya gitu, mungkin dulu ya di usia 20-an masih sih ikut-ikut teman kayak nyoba-nyoba ini, nyoba-nyoba itu gitu. Contoh lain misalkan teman-teman pada konser kemarin gitu, gue tuh gak terlalu suka konser. Mungkin di usia 20-an 1-2 kali pergi, tapi abis itu kayak konser tuh keringetan ya, nempel-nempel sama orang, terus jalannya jauh, berdirinya lama. Incas. Jadi kayak udah deh nggak konser, gue di rumah aja gitu. Nah ini mungkin lagi-lagi ya butuh waktu sih. Kalau kita di usia 20-an mungkin emang susah ya, karena memang masih mencari jati diri. Tapi itu penting untuk di-define sama diri kalian gitu, karena pada akhirnya kan uang terbatas. Kesukaan kita bisa nggak terbatas, kalau mau dieksplor kemana-mana yang ada uangnya habis buat hobi semua gitu. Jadi pilihlah 1 atau 2 yang memang kalian benar-benar pengen lakukan, terus ya fokus ke sana, fokus untuk healing tersebut gitu ya. Dan kalau memang dirasa akhirnya tidak mendatangkan kebahagiaan, ya harus berani untuk cut off gitu. Jangan lagi spend uang di situ, jangan lagi spend waktu di situ, karena nggak cuma uang juga, waktu dan tenaga yang kita spend. Main PS tuh capek loh. Dan kalau gamenya udah beli nggak asik gitu kan ya sayang sekali gitu ya. Makanya ya itu sebagai satu contoh aja lah. Cuman maksudnya kalau kalian nggak suka sesuatu, jangan segan-segan untuk cut off gitu hal tersebut.
Kayak gitu. Dan ini berlaku juga untuk suami istri gitu. Kadang-kadang kita pikir suami istri tuh harus sama-sama, apa-apa ngapain sama-sama itu. Padahal sebenarnya seperti lagunya Tulus ya, kita butuh waktu sendiri. Everybody needs a little time away. Iya, far away from the one that I love. Itu Iya. Lagu jadul banget ya, mungkin membuka umur sendiri. Jadi saya dan Klau itu ada hal-hal yang saya suka dia enggak dan sebaliknya. Dan itu sah-sah aja. Sebagai suami istri kita juga harus beri ruang buat pasangan kita untuk explore diri dia sendiri seperti apa. Jadi kalau di sistem budgeting kami itu saya punya, kita masing-masing punya kantong uang yang kami itu discretion masing-masing ya, selama tidak melanggar hukum dan norma-norma keagamaan dan kesusilaan dan menaikkan derajat hidup bangsa Indonesia. Pokoknya nggak melanggar hukum lah. Ya kita spend masing-masing, dan itu kayak sifatnya tuh FYI aja ke yang satunya selama masih ada budget. masih ada uangnya. Kalau sudah habis ya tunggu lagi sampai budgetnya diisi ulang lagi di tahun berikutnya kayak gitu. Iya. Dan yang perlu dipahami juga yang bikin happy tuh kadang-kadang nggak bisa dibeli dengan uang gitu ya. Maksudnya kita self reward gitu diidentikan dengan jalan-jalan atau traveling atau ya kuliner di restoran yang mewah-mewah dengan luxury goods gitu ya. Padahal sebenarnya happiness itu juga banyak ditemukan in small things ya. Misalkan bisa ya sesimpel jalan pagi dengan suami, atau misalkan kita berenang sama anak, pergi ke kolam renang komplek gitu ya dekat rumah, atau kayak misalkan sama Hana kita bikin Christmas tree bareng-bareng, terus coloring, pas jalan-jalan sore bisa metik bunga-bunga yang baru jatuh di jalan gitu ya, masih bagus-bagus kita kumpulin, terus wangi. Hujan, dia main hujan. Iya, hujan, Hana pakai boots, payung, hujan-hujanan, madel, madi paddle. Oh, dia ngomongnya madi paddle. Hana paling suka madi paddle. Jadi ya yang harus kita pahami adalah self reward itu tidak selalu sama dengan spending gitu ya. Betul budgetnya terbatas, tapi itu tidak menghalangi kita untuk bisa self reward ataupun healing. Ya, karena we've been there tuh ya, dengan gaji fresh grad, tanggungan banyak, harus support orang tua, support adik-adik, nyicil utang orang tua. Akhirnya at the end of the day mungkin yang bisa dipakai untuk self reward mungkin cuman 200-300 ribu satu bulan. Kita pernah ada di zaman itu. Dan ya udah kita nikmati ya hidup seperti itu ya, naik motor terus ya Sabtu Minggu akhirnya misalkan kulinernya pun juga cari yang diskon-diskonan, yang voucher-voucheran, atau bahkan mungkin yang memang jajanan kaki lima dan sebagainya, dan itu tidak menghalangi kita untuk bisa happy juga. Gitu. Jadi justru dengan kita bisa appreciate hal-hal kecil, jadi keep us sane gak sih? Jadi tetap waras gitu ya, karena ya again the more you spend doesn't equal to more happiness gitu ya. Betul. Ya kita banyak lihat contoh kok orang-orang yang hidupnya sederhana tapi bahagia, orang-orang yang mungkin kayaknya superstar, hidupnya bergelimang kemewahan tapi stres itu juga banyak gitu. Jadi yang harus kita pahami adalah uang itu tidak selalu leading to better self reward atau better happiness. Kalau Klaus suka bilang terlalu banyak sesuatu itu tidak pernah bagus. Jadi ini gue selalu ingat, dan misalkan kita sesimpel minum kopi gitu, gue suka es kopi susu gula aren. Terus ini gue ada kesepakatan ya, satu karena gula juga kan, terlalu banyak gula dan segala macam, gue hanya bisa minum ini di weekend gitu. Terus kalau mau minum pun misalkan lagi jalan sama Klau gitu ya, pagi udah minum, siangnya Klau ingetin lagi, tadi pagi udah minum loh, apakah yakin mau minum lagi? Ya kadang-kadang mau karena memang mau banget, tapi ada kalanya juga gue bilang oh ya udah nggak usah deh gitu. Nah itu simple things like that. Kalau dipikir uangnya nggak seberapa, uangnya 15.000 harga es kopi susu gula aren kan, tapi dengan kita membatasi diri itu kayak kita bisa jadi look forward ke besok gue mau minum lagi segelas lagi gitu. Rasanya masih enak ya. Rasanya masih enak. Tapi kalau kita udah kayak minum es kopi susu gula aren kayak minum air, berkali-kali minum, selain tidak baik untuk kesehatan, kita juga jadi take for granted ya cita rasa kopi susu itu yang kita minum pada saat itu, jadi nggak berasa nikmat lagi karena udah terlalu sering. Nah ini juga food for thought aja buat teman-teman. Bener sih, maksudnya ya mati rasanya itu ya kan. Ini pernah ada saatnya nih, saya suka banget makan salmon sashimi. Pokoknya makan salmon sashimi hampir tiap hari.
Tapi akhirnya beberapa bulan kemudian jadi enak gitu. Jadi kayak lihat aja juga udah males. Akhirnya sampai bertahun-tahun nggak mau makan salmon sashimi saking malesnya. Sampai sekarang ya, pantesan kalau ke restoran nggak pernah mau pesen. Sekarang masih. Sekarang akhirnya suka lagi. Suka Maksudnya lagi. setelah bertahun-tahun itu lewat, akhirnya bisa makan salmon sashimi lagi, bisa menikmati lagi. Tapi ya udah akhirnya membatasi diri dengan sengaja. Kenapa? Biar nggak mati rasa, biar nggak enak, biar masih bisa enjoy rasanya nanti kalau ketemu lagi. Betul, Gitu. betul. Ini self control ya teman-teman. Udah, poin ketiga. Iya. Dan poin ketiga adalah jadikan self reward ini ya reward seperti namanya atas kerja keras kita. Karena gimana pun juga petani udah kerja keras nanam padi, nanam buah-buahan, yang pertama kali menikmati hasil panennya siapa? Ya petani gitu. Jadi maksudnya kita sini kan semuanya kerja keras, ngantor tiap hari, lembur, bisnis trip, yang pertama kali harus menikmati hasil kerja keras dan jerih payahnya siapa? Tentu saja kita gitu. Karena kalau kita nggak menikmati hasil jerih payahnya, ya lama-lama kita kayak ya ngapain ya gue kerja keras, stres gitu ya, depresi, nggak pernah merasakan manisnya jerih payah keringat sendiri kan. Ya jadi misalkan belum apa-apa nih, belum kerja keras yang bagaimana gitu, tapi kayak udah gue pengen liburan ke Bali, gue pengen ini pengen itu, tunggu dulu bentar gitu kan. Emang udah kerja keras sejauh apa, udah nabung belum untuk bisa pergi jalan-jalan ke Balinya itu? Karena kalau misalkan belum kerja keras gitu ya, belum nabung apa-apa, terus udah oh ya kita ke Bali aja pinjol, itu rasanya pasti beda ya. Nggak akan semanis rasa ini gue udah berjuang, setiap bulan gue nabung nyicil sekian, di akhir tahun gue mau ke Bali, itu rasanya beda banget. Betul sih, betul. Kita jadi apa ya, dengan kita pinjol tuh kita kayak nge-cheat gitu kan. Ke main game kan ada cheatnya, tahu-tahu udah lengkap senjatanya, atau tahu-tahu levelnya udah tinggi, udah jadi paling kuat gitu kan. Ibaratnya kayak kalau main game tuh udah di level terakhir, udah nggak ada lagi bos yang dikalahin, gamenya jadi bosen gitu. Karena udah kayak udah paling jago kan, ya udah stop main game. Tapi kalau kita build dari awal itu pelan-pelan dikuatin gitu. Spider-Man-nya tadinya cuman bisa mukul, terus dia bisa narik orang pakai webnya semuanya. Ini jadi cerita game. Tapi intinya proses sih, nikmati proses. Iya, justru yang nikmat di prosesnya itu ya. Iya, proses itu yang bikin kita value the reward at the end. Betul. Gitu. Iya, karena ya in the end bukan cuman sekedar dapat rewardnya menghalalkan segala cara gitu ya, tapi ya perjuangannya itu ya. Misalkan ya banyak hal lah, misalkan kita mau badannya six pack gitu. Ya tentunya kan apa yang menjadi bangga banget gue bisa six pack kan ya itu bisa gue olahraga nih tiap hari, gue bisa self control, nggak makan karbo misalkan ya, clean eating. Nah itu yang bikin di akhir tuh bener-bener lebih bangga nggak sih punya six pack ya kan. Dan ya misalkan kita belajar mau ikut ujian, misalkan IELTS atau TOEFL deh, mungkin teman-teman di sini ya yang mau ambil keluar negeri S2 atau sebagainya, ya kan perjuangannya itu nih, yang ngafalin vocab, yang ikutin bikin worksheet, sampai akhirnya tuh bisa lulus mungkin dengan nilai yang luar biasa bagus. Itu ya bangganya tuh, senangnya tuh beda gitu ya. Jadi memang self reward itu penting apa enggak? Penting. Tapi mari kita jadikan self reward ini ya reward seperti namanya. Reward atas apa? Atas kerja keras kita, perjuangan kita, perjalanan kita, journey kita, sampai bisa menikmati self rewardnya itu tersebut. Oke, 3 poin: budgeting, kemudian memahami apa yang kita suka, cari tahu, kenali diri kita, dan yang ketiga, kembalikan statusnya. Reward harus menjadi reward ya, bukan sekedar healing atau ya tanpa artinya gitu ya, kehilangan makna, dan kita jadi take for granted hal-hal yang tadinya istimewa ini. Semoga membantu. Kalau kalian ada pertanyaan atau cerita tentang self reward, mau cerita di bawah, boleh banget share di komen di bawah. Sampai ketemu di video minggu depan. Take care and stay healthy. Bye bye.